Halo Sobat Fresh Garden, hari ini kita akan belajar lagi membuat sabun transparan ya. Sabun transparan yang bisa sekaligus dilelehkan dan dicairkan ulang atau melt and pour base. Kami sudah pernah membuat tutorial lengkap sabun transparan ini dengan metode double boiler. Kali ini saya akan tunjukkan cara yang lebih singkat dan tidak perlu dimasak di atas kompor. Dengan teknik ini, pembuatan sabun transparan hanya perlu sekitar 10 menit. Perubahan lainnya adalah bahan minyaknya saya tambah dengan minyak kastor atau minyak jarak, agar sabun transparan kita lebih berbusa dan lebih lembut di tangan. Sabun transparan ini bisa digunakan untuk beragam kreasi dan beragam keperluan sebagaimana sabun biasa. Ini adalah bahan-bahannya. Ya, kita membutuhkan 3 macam minyak, itu takarannya. Kemudian kita membutuhkan NaOH, sodium hidroksida atau LiE, dan air distilasi sebagai agen saponifikasinya. Kemudian yang ketiga kita membutuhkan solvent atau pelarut. Dan di sini saya menggunakan 3 macam pelarut, gliserin, cairan gula, dan alkohol. Untuk cairan gula ini sudah saya siapkan lebih dulu ya biar cepat. 2 bagian gula dengan 1 bagian air. Jadi nanti kadar gulanya di dalam larutan itu sekitar 66%. Setara dengan sorbitol yang banyak dijual di pasaran, yaitu 70% sorbitol kan. Kalau Anda tidak mau repot, Anda bisa mengganti cairan gula ini dengan sorbitol. Anda bisa beli di pasaran tuh rata-rata kadarnya 70%. Jadi ini ya bahan-bahan yang sudah saya timbangi tadi supaya cepat. Gliserinnya, kemudian alkohol, saya gunakan yang etanol food grade 96%. Kemudian ini larutan gulanya, atau kalau Anda tidak ada tadi Anda bisa gunakan sorbitol. Kemudian ini airnya, air distilasi yang untuk digunakan mencairkan NaOH-nya. Ketika Anda menyiapkan NaOH sebelum digunakan, Anda pastikan harus ditutup seperti ini supaya tidak menyerap kelembapan dari sekitarnya. Kemudian, nah ini minyaknya. Ini minyaknya semua saya campur. Minyak kelapa, minyak kastor, dan asam stearatnya saya campur jadi satu. Oke. Nah sekarang langkah pertama kita akan panaskan minyaknya. Ini minyak yang sudah kita campur semua kita akan panaskan di microwave, dan ini akan kita campur dengan gliserinnya. Jadi gliserinnya ini akan kita masukkan ke dalam minyaknya untuk dipanaskan bersama. Untuk menjaga timbangan, pastikan selalu membersihkan wadahnya sampai bersih. Makanya menggunakan spatula itu praktis sekali karena dia bisa untuk ngoretin sampai bersih. Oke, sekarang kita akan panaskan di microwave. Nah, untuk memanaskan itu meskipun misalnya 3 menit gitu, jangan langsung 3 menit karena kita harus lihat perkembangannya. Jadi saya akan gunakan tuh biasanya 1 menit dulu, lalu kalau belum meleleh ini asam stearatnya yang berbentuk padatan, saya tambah lagi 1 menit dan seterusnya. Oke, saya akan coba 1 menit 30 detik dulu, kita lihat. Nah, sambil menunggu asam stearatnya leleh, kita siapkan air lienya ya. Ini airnya, air distilasinya. Kita akan tambahkan lienya. Oke. Jadi sambil menunggu minyaknya leleh, kita buat cairan lienya. Biar kita bisa melakukan 2 pekerjaan dalam waktu yang sama ya. Lienya dilarutkan sampai tidak ada kristal yang masih belum larut. Ini sepertinya sudah larut semua. Nah ini masih butek. Lie sesudah dicampur seperti ini harus diberi waktu sekitar 1 menit ya. Itu nanti dia akan jadi bening. Oke, kita cek dulu minyaknya itu sudah bunyi. Kita lihat. Oke, coba. Nih hasilnya seperti ini.
Ternyata hanya perlu waktu 1,5 menit dan semua asam stearatnya sudah meleleh. Tidak sampai 3 menit. 1,5 menit sudah leleh semua asam stearatnya tuh. Begitu diaduk leleh semuanya. Oke, jadi ini sudah siap kita campur dengan lie ya. Ini minyak panas kita. Coba saya cek suhunya berapa. Suhunya 91. Nah, ini cairan lienya juga sudah mulai bening ya teman-teman. Bening. Kita cek suhunya 74. Nah, ini Anda tidak perlu menunggu mereka dingin. Dua-duanya ini tidak perlu. Panas-panas gini kita bisa campur ya. Karena yang kita butuhkan adalah panasnya untuk mempercepat saponifikasi kita. Dan selalu untuk menuangkan lie ke dalam minyak kita harus saring. Takutnya ada kristal lie walaupun mungkin kecil banget yang tidak larut di dalam airnya. Padahal kristal lie itu tidak bisa larut juga di dalam minyak. Jadi kalau udah kita cemplungin minyak tanpa disaring dan kristalnya keikut, bisa bahaya. Jadi mending supaya aman kita harus selalu saring ya. Kita tuang lienya. Tuh langsung memutih ya. Tuh karena minyaknya panas, lienya panas, reaksi saponifikasinya cepat banget, instan. Oke, bersihin. Di sini langsung masukkan ke dalam tempat cuci piring. Dan kita akan aduk yang di sini. Nah. Wow. Dia menaik ya, naik. Mau memvolcano, tidak apa-apa, tidak masalah. Asal Anda aduk pelan-pelan, dia nanti turun lagi. Reaksi minyak ketemu lie itu bisa bermacam-macam. Kadang dia padat, langsung memadat, mengeras gitu ya, kayak mashed potato. Kadang seperti ini, buncah ke atas gitu ya, nggak apa-apa. Seperti busa seperti ini, nggak apa-apa. Diaduk aja yang rata benar, supaya semua minyaknya ketemu lie dan melakukan reaksi saponifikasi. Tidak boleh ada yang nggak kena, nggak tersaponifikasi. Nanti sabun transparan kita butek. Oke, kita aduk ya, kita aduk sampai rata. Kalau adonannya dikit, kita pakai sendok atau spatula saja nggak apa-apa. Kalau adonannya banyak, mungkin Anda perlu hand blender. Ini diaduk sekitar 1 menit ya teman-teman. Nah, 1 menit seperti itu, kita aduk. Pokoknya sampai rata semua. Jadi bubur. Ini nggak jadi mashed potato yang dikasih kuah. Sekarang sesudah rata, kita akan tutup ya, supaya proses saponifikasinya tuntas. Kita akan tutup dengan rapat biar panasnya di dalam, nggak keluar. Nih. Saya tutup dengan plastik silikon dan dikaretin. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan biarkan sekitar 2 menit, didiemin lah. Didiemin, ini biar saponifikasinya jalan. Kayak gini bentuknya teman-teman. Oke, setelah 3 menit kita akan buka ya. Nah, seperti ini bentuknya. Oke, nah kalau sudah begini, kita akan tambahkan solvent kita yang kedua, yaitu alkohol. Nah, kita tuangkan alkoholnya. Nih, kalau Anda menyiapkan alkohol ditutup ya, supaya tidak menguap. Oke, sekarang alkoholnya akan saya tuangkan. Karena suhu adonan sabun kita panas, ketika alkohol dituangkan akan muncul reaksi seperti mendidih seperti ini. Tapi tidak apa-apa ya, selama Anda menggunakan wadah yang cukup besar, cukup tinggi, cukup dalam ya, dia tidak akan meluap. Diaduk saja pelan-pelan sampai mendidihnya berkurang. Tidak lama kok mendidihnya, ini juga sudah langsung turun lagi kan. Tapi tetap ya, saya tadi lupa mengingatkan di awal,
Penting untuk Anda selalu mengenakan APD agar ketika menyabun kita aman. Ini tujuannya kita kasih solvent adalah melarutkan ini sabunnya padatnya supaya dia tidak membentuk kristal yang membuatnya tidak tembus pandang. Kita tinggal masukkan ini yang terakhir, sorbitol kita, larutan gula. Saya pakai larutan gula di sini. Oke, kita masukkan, kemudian kita akan blender. Dan kita akan blender supaya ini yang masih ada di atas ini masih belum larut ini supaya hancur ya, supaya menjadi larutan. Oke, sudah. Tidak sampai 1 menit tadi blendernya. Sekarang kita akan tutup sekali lagi dan kita akan diamkan lagi sekali lagi. Kita karetin lagi ya kayak tadi ya. Oke. Nah, sesudah ditutup rapat begini, yang akan kita lakukan adalah menaikkan ini ke hot bath. Jadi ini kita akan rendam dalam air panas. Airnya nggak usah panas mendidih ya. Mungkin 80-90 derajat. Tadi saya sudah siapkan nih. Nah, kita akan masukkan seperti ini. Ini airnya panas ya. Terus saya taruh di sini seperti ini. Oke. Dan sekarang kita akan biarkan sabunnya menyelesaikan urusannya selama 3 menit. Ini sesudah 3 menit ya. Tadi ini karena lepas mulu karetnya, mencetat mulu, akhirnya saya ganti menggunakan cling wrap. Jadi kalau Anda nggak punya tutup silikon seperti punya saya tadi, Anda bisa menggunakan nih cling wrap, malah lebih mudah ya karena nempel langsung. Nah, sekarang udah selesai urusannya. Coba kita bisa lihat ya, dia udah bening banget. Asal pas didiemin jangan dibuka-buka. Jadi suhunya, suhu hangatnya itu terjaga di dalamnya, biar dia menyelesaikan proses itu tadi, pemecahan kristalnya ya. Nah, sekarang semua kristal sabunnya sudah terlarut. Nah, jadi bening banget. Wow. Paling ada kulitnya ini. Nah, kulitnya ini sebenarnya Anda bisa aduk. Bila terbentuk kulit seperti ini, Anda bisa pinggirkan, sisihkan, atau bisa juga diaduk lagi dengan cairannya, tidak apa-apa. Nanti ia akan meleleh lagi. Tapi di sini saya akan sisihkan tadi saja. Ini basah karena sudah saya spray alkohol. Cetakannya selalu dispray alkohol lebih dulu ya. Terus dibiarkan kering. Oke, sekarang kita saring aja. Ntar cetakannya belum kering soalnya bekas alkoholnya, jadi saya lap aja. Tuh, skinnya sudah terbentuk. Nanti skinnya ini bisa dilelehkan ulang, di remelt, terus dibuat sabun juga. Ups, nggak apa-apa. Tuh, jernih banget ya. Nah, yang ini, sisa ini jangan dibuang, kumpulkan saja, gunakan wadah yang ini, terus Anda panaskan ulang. Boleh pakai double boiler, boleh pakai microwave, terus nanti akan jernih, terus Anda bisa cetak. Jadi tidak ada yang kebuang ya. Oke. Nah, kalau di atasnya ada busanya, Anda bisa spray pakai alkohol, tapi karena ini nggak ada busanya, udah saya biarkan saja.
Oke, jadi ini hasil dari sabun transparan kita. Sekarang kita akan tunggu dia sampai mendingin dan mengeras. Kalau dimasukkan kulkas cepat, tapi saya menemui kadang-kadang kalau dimasukkan kulkas itu dia jadi keruh, jadi nggak bening lagi. Jadi saya nggak suka, saya biarkan aja di suhu ruang sekitar mungkin 5-6 jam. Demikian tutorial kami. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton hingga akhir.